Bang Yoga. Wow. First of all, I just wanna say thank you so much. Kamu sudah bersedia membacakan sebuah puisi yang aku tulis. Jadi, sekarang aku akan mencoba menceritakan atau mengelaborate dari kata-kata yang aku susun menjadi barisan kalimat-kalimat yang menjadi sebuah kisah berjudul Gelisah. Mungkin aku akan membacakan puisinya terlebih dahulu ya, kemudian aku describe the background to the story gitu. Selamat pagi masa depan yang masih berjarak karena keadaan. Aku ingin membagi lukaku kepadamu. Bolehkah padamu aku bertumpu, menunjukkan semua perih dan sendi, mengadu rindu padamu sang candu. Jadi sebenarnya, di sini posisinya, aku ingin bercerita kepada seseorang yang saat itu sedang dekat denganku. Hanya dengannya aku bisa membagi lukaku, karena memang sudah tidak ada tempat lagi untuk berbagi. Namun realitanya kita LDR, jadi aku tuliskan kami masih berjarak karena keadaan. Semalam tidurku tak nyenyak, doaku lantunkan dalam bibir yang bergerak. Sorak dan jingkrak sang duri membuatku terderak, urak serta membuatku retak. Jadi ini menceritakan tentang seseorang yang hadir dalam hidupku. Bisa ku bilang orang ketiga ya dalam hubunganku dengan orang tuaku. Dia datang seolah ingin menyusup dan menjadi pemeran utama dalam keluargaku, menyingkirkanku dengan semua caranya. Sehingga ku beri nama dia Duri, karena dia menyakitkan sekali bagiku, pun dengan masa lalu kami. Antara aku dengan dia yang penuh dengan komparasi dari orang-orang sekitar. Dia sebenarnya bukan orang asing, tapi aku menganggap dia asing dan lain. Kata temanku, aku tidak boleh marah, sama saja kau menyakiti dirimu bukankah? Sementara Duri tetap terbahak dengan renyah, tanpa sadar dia menghancurkanmu seperti bedah. Mereka bilang aku ini berharga, sematan yang hilang sudah sejak lama. Tak pernah menetes pada jiwaku yang hampa, ragaku hidup tapi jiwaku koma. Jadi, aku sempat menceritakan hal ini ke teman-teman terdekatku. Mereka tahu kisah hidupku. Sehingga aku mendapatkan beberapa nasihat. Antara lain ya, aku ini tidak boleh marah. Karena semakin aku marah, ya dia akan semakin senang dan kemarahanku ini tidak ada artinya. Malah akan menyakiti diriku sendiri, menghancurkan aku sendiri. Sementara dia tetap tertawa dan bahagia dengan segala misi-misinya. Jadi semakin aku marah, itu semakin membuat dia merasa dia berhasil gitu, membuatku seperti ini. Lalu kata temanku, aku ini berharga kan. Mereka mengatakan itu karena mereka tahu kisahku. Mereka tahu bahwa jiwaku ini kering, gersang. Karena apa? Karena minim apresiasi, sudah sejak lama. Sehingga aku tuh ibaratnya kehilangan banyak potensi dalam diriku. Seperti tidak percaya diri, dan ya banyaklah hal negatif lainnya yang melekat gitu. Ragaku hidup, tapi jiwaku koma. Iya, ragaku hidup, badanku hidup, tapi jiwaku koma. Antara hidup dan mati, seperti gersang tak berpenghuni. Ibaratnya itu hidup segan, mati tak mau. Pernah dengar gak sih kalimat itu? Kayak sedih banget gak sih? Lalu, aku ini saksi hidup dua orang gagah, namanya Gemah tapi kadang gegabah. Bagiku mereka sangat indah, semoga cintanya padaku tak pernah lemah. Ini mendefinisikan dua orang yang paling berharga dalam hidupku, pun mungkin dengan hidup kalian. Walaupun banyak sekali perselisihan yang terjadi, aku berharap mereka selalu menyatu dan melebur dengan jiwaku. Kamu pasti tahu mereka siapa, tanpa harus aku jelaskan, gitu kan. Namanya Gemah, karena mereka memang bisa dibilang banyak sekali orang yang tahu mereka, tapi kadang gegabah. Aku menilai mereka seperti itu karena ya banyak sekali hal-hal yang sudah kami lalui. Yang penting semoga cintanya padaku tak pernah lengah. Aku tuliskan itu karena itu sebuah harapan dan doa. Apapun yang terjadi, semoga cintanya padaku tak pernah lengah. Pun dengan cintaku kepada mereka tak akan pernah hilang, tak akan pernah tergerus oleh zaman. Aku terbakar api cemburu, membekas hitam ditembus peluru.
dekap dan peluk hangat bak anak kanguru direbut oleh duri yang haus berburu. Di situ aku merasa seperti anak kecil yang benar-benar cemburu, membekas hitam ditembus peluru karena memang sesakit itu rasanya. Dan itu nggak akan hilang dengan mudah, dia akan membekas. Dan aku nggak tahu sampai kapan itu membekasnya. Dekap dan peluk hangat bak anak kanguru bisa mendefinisikan bahwa kasih sayang yang harusnya aku dapatkan bahkan belum berhasil kurangkuh sepenuhnya gitu. Itu akan direbut oleh duri yang haus berburu. Di depan mata dia terang-terangan akan mengambil itu. Hal yang semestinya buatku dan bahkan belum sepenuhnya aku rangkuh bakal diambil. Ya itu membuatku sakit, membuatku cemburu, sehingga membekas hitam di tembus peluru. Apa salah jika kulantunkan tentang sakit? Apa harus selalu tegar tapi hati menjerit? Kadang air mata menetes tapi tergantung seperti stalaktit. Tak boleh lepas, keras dan lega seperti itu. Sebenarnya aku hanya ingin sedikit saja mengeluh, mengadu pada orang yang semestinya menjadi garda terdepan gitu dalam hidupku kan. Tapi kenyataannya tidak begitu. Aku dituntut untuk harus selalu kuat apapun yang terjadi, apapun keadaannya. Dituntut untuk selalu bisa dan jangan menjatuhkan air mata. Ya mungkin niatnya bagus ya, tapi mereka lupa kalau aku ini juga manusia. Aku juga punya perasaan, aku bisa merasakan yang namanya capek, marah, dan lain sebagainya. Ingin ku cari jalan bahagiaku sendiri, meninggalkan kehidupanku yang berpori. Di bawah hujan aku ingin menari, dianggap gila tapi beban tak mengalir. Ingin rasanya aku menjalani hidupku dengan caraku sendiri, dengan aturan yang aku buat sendiri tanpa campur tangan orang lain. Kehidupan berpori bermakna perjalananku yang penuh lubang dan tak mulus gitu. Lalu di bawah hujan aku ingin menari, dianggap gila tapi beban tak mengalir. Sometimes aku pengen gitu, nggak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain tentang diriku, asal aku bahagia. Tapi nyatanya aku masih terbelenggu di tempat yang sama dan hidup dalam sangkar emas. Rasanya seperti itu. Jadi masih di tempat yang sama dan dengan keadaan yang sama. Ini part terakhir ya. Kamu, getaran kita sama. Aku mau kita seperti reaksi kimia, melebur menjadi satu walau berbeda. Kamu di sini adalah dia yang saat itu paling aku harapkan untuk bisa aku jadikan tempat bersandar. Kita sefrekuensi dan banyak sekali kesamaan walaupun background kita jauh berbeda. Aku pengen dia pada saat itu yang akan menemaniku untuk melangkah ke depan. Tapi semuanya tidak sesuai harapan, kembali gagal. Luka aku yang belum sembuh dari itu ya harus bertambah lagi karena dia pergi. But it's okay. Itu adalah sebuah proses perjalanan panjang yang harus aku lalui. Kalau itu tidak terjadi, mungkin aku akan lebih terluka karena tidak bisa menemukan kebahagiaan baru saat ini. Bahkan dalam detik ini pun aku menceritakan hal ini dengan penuh kebahagiaan. Jadi seperti itu Bang Yoga yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Dalam banget ya pernyataan dari semua kata-kata itu mengandung arti yang sangat dalam buatku. Ya, makanya kan aku terus bilang kan, sebenarnya kamu lebih baik satu yang tak seberapa, tapi yakinlah ada kita yang kamu berkata-kata. Dan kenapa aku memilih menikmati dunia ini? Ya karena sebagian besar di sini itu yang kita hidup yang aku kembangkan dalam hidup kita.